Selamat sore teman-teman, jumpa lagi kita di Humba Daily Life. Selamat sore. Pada kesempatan saat ini saya telah bersama dengan salah satu nelayan di Kampung Bugis. Ya. Oleh karena itu sebelum kita ini berbincang lebih jauh, mungkin Bapak bisa perkenalkan dulu latar belakangnya Bapak dan sekarang kesibukan seperti apa, Bapak? Ya, terima kasih. Ya. Saya sebelum jadi tentara saya nelayan memang. Saya nelayan, habis itu tahun 85, 86 saya ikut tes, saya lulus jadi tentara. Setelah jadi tentara sampai 2018 saya pensiun. Setelah pensiun kembali ke habitat saya, ke nelayan kembali. Jadi dengan itu saya bergabung kembali ke saudara-saudara saya yang ada di sekitar Wengapu saja dengan Kenatang. Untuk tempat lain sementara belum. Ya, jadi sekarang selepas pensiun kembali menjadi ini ya, Nelayan ya. nelayan bersama dengan Bapak-bapak yang ada di sini. Bapak yang ada di belakang. Bapak mungkin selama menjadi nelayan ya dari setelah pensiun tadi 2018, Ya. apa yang menjadi ini ya, menjadi apa kendala maupun tantangan gitu apa yang ada di seputaran ini ya, seputar Wengapu sih menjadi nelayan. Kendala ini terlalu banyak kami di sini. Saya omong dari pertama, saya kira tidak akan habis itu. Tapi saya ambil poin-poin saja. Kendala kami menyangkut yang selama ini yang kami rasakan solar. Iya. Solar ini kami orang nelayan yang ada di sini, kami mau pergi beli di mana? Hanya satu-satunya tempat saja yang kami bisa beli pakai jerigen, yaitu di Kampung Bugis. Itu yang ada pom bensinnya, pom solarnya di situ hanya di Kampung Bugis. Ya. Kalau seandainya stok di situ habis, kita lari kemana? Lari kemana? Karena kita sudah tidak bisa lari kemana, ya kita istirahat sudah. Sedangkan kita mau pergi beli di pompa bensin yang lain atau tempat solar yang lain, kami tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi, karena harus ada rekomendasi. Sedangkan rekomendasinya itu kami ambil dari mana, kami juga tidak tahu. Ada yang bilang, pergi di SPBU yang ada di Kampung Bugis. Kita pergi SPBU Bugis, tidak ada orangnya. Ya minimal, di situ kan ada pengurus satu orang lah yang kasih kita surat satu. Saya pernah rasakan itu. Nah, itu yang pertama tentang SPBU itu. Nanti itu bisa mencakup banyak lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami nelayan di Wengapu ini banyak ini Bapak. Mereka-mereka yang ada di sini termasuk yang jahit, mereka punya nelayan semua, asli nelayan ini. Mereka ini berhak sebenarnya dapat itu fiber, perahu-perahu yang ada bantuan itu berhak sebenarnya Bapak. Tapi selama ini kita bilang berhak ini, yang berhak itu siapa? Makanya ada istilah habis yang saya bilang, diberikan kepada orang yang pegang pacul, itu yang engkol itu untuk laut, dikasih orang pegang pacul. Itu kan tidak tepat sasaran. Kenapa bisa begitu? Karena yang saya lihat selama saya berjalan dari Wengapu sini sampai ke Sasar di sana, saya lihat fiber-fiber atau perahu-perahu pembagian itu banyak yang pecah karena tidak tepat sasaran. Saya bergerak dari sini sampai ke Penda, bahkan Terimbang, banyak fiber-fiber yang pecah itu. Kenapa sampai begitu? Saya juga tidak mengerti. Salahnya siapa kita tahu. Tapi kalau menurut saya ini, kira-kira salah kita semua, mungkin dari bawah. Karena selama ini juga, bukan saya singgung tentang perikanan Pak ya. Tugas perikanan kayak tidak ada fungsi, saya sangat prihatin sekali dengan pegawai perikanan mereka ini. Termasuk penyuluh. Saya ini mantan Babinsa Pak. Mantan Babinsa. Dia punya penyuluh itu Pak, itu sama dengan Babinsa. Kalau saya lihat. Penyuluhnya itu sama dengan Babinsa. Dia yang tahu di lapangan. Oh ini nelayan. Ini KTP nelayan. Ini KTP petani di darat. Yang bagian pacul-pacul. Ini pakaian nelayan. Yang berhak mendapat. Tapi mereka tidak berhak mendapat. Makanya saya bilang tadi, orang yang pegang engkol wajib menerima, tidak dikasih. Yang dikasih itu yang pegang pacul. Kenapa itu fiber sampai pecah sampai dari Wengapu sampai di Sasar di sana itu banyak yang pecah. Terus dari Wengapu ini sampai di Terimbang banyak fiber yang pecah-pecah. Karena memang tidak tepat sasaran. Ya bisa diistilahkan kalau macam zaman sekarang bilang asal ABS, asal Bapak senang. Tapi itu istilah yang Bapak-bapak dorong. Tapi kalau saya punya istilah pribadi saya, asal Bapak Ibu senang. Istilahnya habis.
Kenapa saya bilang habis? Karena memang habis sudah itu barang. Habis karena pecah, karena tidak tepat sasaran. Bahkan fiber-fiber yang diberikan itu ada yang dijual. Ada yang dijual. Entah itu orangnya, memang kenapa dijual? Karena tidak tepat sasaran. Banyak fiber-fiber ini yang dikasih orang ini, bukan orang darat bagaimana. Dan saya tahu fiber-fiber itu yang dijual. Baik yang periode tahun 2016, 2017, bahkan sampai sekarang pun yang dapat itu fiber, itu pemberian itu dijual. Bilang saja proses-proses, mana proses? Ya kembali ke habis tadi, asal bapak ibu senang itu. Ya memang kenyataan, kalau memang asal bapak ibu senang, dasar dari ibu itu tadi itu yang kasakusuk, dasar dari bapak itu yang kasakusuk, jadi jadinya terjadi itu barang. Terbarang itu kan sampai itu fiber bisa begitu. Ini betul ini. Dan memang kenyataan dijual ini. Saya berbicara begini, rekan-rekan saya tahu nih. Banyak fiber-fiber situ. Mereka ini berhak menerima ini. Termasuk mereka yang punya pukat ini. Robe ini, dorong jahit begini ini. Ini sudah tidak layak dipakai ini Pak, kalau memang ini. Bantuan saya kira ada ini, bantuan ini. Tapi diambil sama siapa? Hanya karena kepentingan. Kepentingannya itu bukan siapa-siapa. Kepentingannya, ya kalau saya bilang siapa-siapa, ya kalau istilah saya yang dulu, zaman Konoha itu, di negara Konoha sana itu kan, dia kasih, oh begini-begini, sama itu, begini, yang bagus-bagus. Tapi yang di kita di sini, apa yang kita lihat selama ini? Tapi kan memang kenyataan ini yang robek-robek. Hampir tiap hari mereka begini. Itu fiber. Yang pertama ini nelayan. Yang saya sangat saya prihatin sekali ini, perikanan itu. Bukan kelautan dia ini, perikanan. Kelautan. Kenapa kelautannya tidak ada? Hanya perikanan. Bahkan ada petugas yang saya tahu selama ini, petugas dari Kupang yang ada di sini. Perikanan saya pergi menghadap, Pak. Di sana ada perahu bom begini. Wah, kami tidak bisa karena kelautan tugasnya dari Kupang. Loh, kok bagaimana? Apa gunanya ini kantor perikanan? Hanya tahu apa gunanya kantor perikanan dan kelautan? Dia hanya perikanan, tapi kelautannya tidak ada. Ya kan begitu. Nah, sekarang kompresor, kembali kompresor lagi. Izin itu kan diizinkan terus, kenapa begitu? Ini kompresor juga. Kita juga bisa punya begitu kalau ada izin. Kalau kita dilarang kan berhenti sudah toh. Nah ini orang yang di luar berlanjut. Ya. Ini kompresor, ini kami ini bukan tidak bisa nih kompresor, hanya kami takut aturan. Orang Sumba ini takut aturan orang Sumba ini, termasuk saya ini. Kami orang Sumba ini hebat ini, termasuk punya kepala dinas. Saya bilang hebat beliau itu beliau saya itu, hebat orangnya. Kemarin saya rapat di kantor di hotel Paradita itu. Masa perikanan hanya sedikit anak begini saja di peta, dibilang pertanian lebih besar. Kok pertanian dibicarakan, beras dari Sulawesi datang hampir tiap minggu datang di sini ini. Omong begini-begini. Tapi kami punya peralatan tidak ada. Kami mau minta peralatan tidak bisa. Mau minta sama siapa? Sedangkan kami punya ketua nelayan ini kami tidak tahu sampai sekarang. Kalau bisa Bapak kami yang kepala dinas itu sekarang ini Pak Markus, kami mohon Pak Markus minta dengan kami nelayan kepingin punya ketua nelayan sekarang ini. Ketua nelayan supaya bisa bertanggung jawab buat kami ini. Siapa orangnya? Silakan Bapak tunjuk siapa. Tunjuk siapa orangnya atau sesuai pemilihan atau kita ke nelayan semuanya kumpul, bikin begitu. Supaya kita bisa Bapak. Kalau seperti begini saya kira tidak bisa ini. Tidak bisa. Tetap begini-begini saja. Begini-begini sejenis Sumba ini. Terus ikan dari luar. Ikan dari luar ini kawan-kawan saya ini banyak sakit hati ini Bapak. Ikan dari luar itu bagaimanapun juga sedikit tidaknya itu dia pakai es Pak di dalam perjalanan Pak. Kenapa saudara-saudara kami di warga Sumba Timur, Kabupaten Sumba Timur ini, mereka makan ikan bilang mabuk. Ikan yang mabuk itu tongkol dengan ikan kolo itu. Kalau mereka sudah makan itu, dengan keadaan dalam perjalanan aja taruh 1 hari dengan es begitu, belum lagi dia bolak-balik di dalam box. Ngaku-ngakunya ikan baru. Padahal baru keluar dari box, dijual, nanti pulang makan, mabuk. Kalau mereka sudah mabuk, nanti kami nelayan di sini yang rasakan ini. Kami yang rasakan. Dia bilang, oh ikan tongkol tidak berani beli begini karena ikan mabuk. Padahal bukan ikan dari mana-mana. Bukan dari Bengapus. Ikan dari luar. Ya. Kan paling kurang itu, dia taruh es itu Bapak. Itu.
Karena memang ini sekarang ini apa namanya ini sebagai ketua perikanan tidak ada kami di sini. Ketua perikanan tidak ada di sini. Coba kalau ada ketua kelompoknya di sini harus tegas ini. Bisa direm-rem tentang ikan yang di luar yang datang ini. Orang yang ikan dari luar datang ini orangnya itu saja yang ambil ini. Ya kami yang dapat imbas. Bahkan ikan lagi banyak di sini, mereka masih ambil juga di sana, bawa di sini. Nanti mereka ngomel dengan kita begini-begini. Ikan yang harga bagus di sini tidak jadi bagus karena ada ikan dari sana yang datang. Murah jadinya begitu, Pak. Memang ujung-ujung ini pembagian fiber memang ini yang tidak beres ini. Asal Bapak Ibu senang yang orang bilang betul juga ini. Tidak tepat sasaran di pembagian fiber ini. Saya kepingin ini satu kali waktu kalau pembagian fiber, saya kepingin ini. Kalau pembagian fiber, kalau saya berani diundang, saya pergi ini. Saya akan lihat itu pembagian dalam satu fiber 4 orang ini. 4 orang harus naik yang nama itu. Nama itu naik. Setelah dia naik di situ, kalau fiber tidak jalan atau perahu itu tidak jalan, turun kembali, ganti 1 orang saja, orang kampung Bugis atau orang nelayan asli yang punya KTP nelayan, kasih dia 1 orang naik jalan perahu itu. Saya yakin itu. Karena memang dia punya tugas pokoknya di situ. Ini ngaku-ngaku tugas pokok. Tugas pokok saya orang laut begini, mancing saya begini. Ini jangan percaya ini orang-orang yang bilang, oh saya hebat di laut, tapi kerja di darat. Setelah dapat perahu, kasih tinggal perahu, dia kerja di darat. Nanti orang lain yang dikasih sewa, dia sewa nih perahu. Disewa perahu, bahkan dijual ini perahu. Berani saya omong begitu, kenyataan banyak ini kok. Itu silakan diproses itu, yang jual itu. Yang jual. Hanya yang beli yang kesian. Kalau bisa, diproses yang beli, nah, diproses yang jual, yang beli kembalikan uang biar aman begitu. Ya. Ini kan tidak tersalurkan betul ini. Saya tidak salahkan pemimpin di sini ini, yang kasih masukan itu. Oh ini. Ya khusus kalau saya bilang apa nanti kita kembali ke tim sukses lagi itu. Tim suksesnya siapa tim sukses? Nah, hanya di dalam ini permintaan ini fiber ini tiap kali apa namanya? Tiap kali ada pemilihan bupati, pemilihan presiden, pemilihan DPR, pasti itu selalu datang. Itu kepentingan apa saya juga tidak tahu, tapi memang itu kepentingan untuk siapa juga. Tapi tidak tepat sasaran. Makanya tadi dibilang itu habis itu. Kalau Papa tidak percaya juga jalan dari sini ke sana ikut pantai. Banyak fiber baik yang kecil 1 GT, 2 GT, 3 GT, banyak yang tempiasan. Mesinnya banyak yang hilang semua. Fibernya pecah di Kenatang khusus. Saya di Kenatang juga nih Bapak. Saya kira begitu. Kalau masih ada pertanyaan lain saya masih siap juga. Oke. Tadi sudah dijelaskan mengenai permasalahan atau tantangan yang dihadapi oleh nelayan-nelayan. Sebenarnya kalau melihat dari prospek atau potensi ya, yang ini di Sumba Timur, sebenarnya saya pikir bisa sebenarnya untuk memenuhi ini ya. Bisa. Memenuhi kebutuhan untuk masyarakat. Ini khususnya di Kota Wengapu sendiri. Untuk memenuhi tidak perlu harus masuk dari luar sebenarnya untuk sebenarnya iya betul Bapak. Saya kira ikan dari luar tidak perlu masuk lagi sebenarnya, sangat banyak kalau kita pergunakan lahan yang ada di kita di nelayan ini. Banyak tempat ini laut ini, malah lebih banyak laut ini daripada di darat kalau kita lihat di sini. Kenapa saya bilang begitu? Mulai dari Tarimbang itu dari ujung sana sampai ke Wengapu sampai di sana Sasar, semua laut semua ini berpotensi. Kenapa saya bilang begitu? Karena orang dari luar ini datang di sini ambil garap kita punya. Yang saya lebih lucu lagi begini Bapak. Orang yang dari luar sana nih datang di sini tangkap ikan. Setelah tangkap orangnya itu yang bermasalah lebih paling tidak ada yang bom. Kita pergi lapor juga, mau lapor sama siapa? Sedangkan tugasnya perikanan itu dia hanya perikanan, tidak ada kelautan. Siapa? Kita harus lapor di Kupang ini. Ya bagaimana kita harus ke sana ke Kupang? Kita aja cari morat-marit uang untuk uang biaya ferry aja sengsara, apalagi pesawat. Ya kan begitu. Hampir rata-rata mereka mengeluh dengan itu. Terus kalau sudah ditangkap, masuk ini hari, keluar juga ini hari. Itu yang kita tidak mengerti ini. Bapaknya tahu semua ini, hanya mereka tidak mau ngomong aja. Mereka tidak berani, hanya serahkan di saya. Tapi kalau mau lepas berbicara mau ini. Semua nelayan kompak ini, tahu dorong ini, hanya tidak mau ngomong. Dan itu bahkan ada oknum-oknum ya yang berpangkat lah kalau dibilang mungkin ada di situ dia punya backing yang bukan berpangkat maksudnya seperti militer atau yang penting berpangkat bukan berjabatan lah begitu ada lah di situ. Kalau dilihat ini
Itu. Terus masalah, bukan saya bilang puka cincin tidak bagus. Boleh sih puka cincin lingkar ya, kalau dia lewat tanda merah ke sana bolehlah tanda merah. Masa di dalam dermaga kau hantam ini puka cincin di situ, kan tidak baik ini. Kasihan saudara-saudara kami ini yang pakai sampan dayung ini. Dia hanya dapat ikan tembang aja, dia dayung sampai di tanda merah sudah ngos-ngosan, apalagi masuk ke dalam. Bagaimana gelombang tidak hantam dia. Usahakan jangan mereka lingkar di situlah. Kalau mereka lingkar dan bikinkan sanksi sebenarnya. Tapi yang buat sanksi itu siapa? Siapa orang yang kasih sanksi? Ada aparat-aparat, ada pejabat-pejabat, atau ada pemerintah yang tahu ini, yang malah yang dekat malah tahu dan lihat itu. Mereka tidak berani mau ngomong apa. Tidak mau ngomong apa. Mungkin dikasih apa-apa atau bagaimana kita juga tidak tahu, atau tidak berani, atau rasa sungkan, ya kita kan tidak tahu. Tapi kan memang yang kita lihat selama ini kan memang betul itu. Lingkar di dalam dermaga di situ kok, dekat kapal di situ. Tempat lingkarnya saudara-saudara kami ini yang jalawari dengan lepas ikan apa nih? Ikan tembang ini. Lepas mereka, kita kan lain level atau punya mesin. Yang punya mesin itu walaupun ketinting ya dia di dalam lah lewat tanda merah. Itu kan berhak dia. Tapi kalau yang tidak punya mesin ya di dalam sinilah dia. Dia tahu juga yang tidak bergelombang kan begitu. Iya. Saya kira begitu. Mungkin apa terakhir begitu ada pesan mungkin ya, yang ingin disampaikan harapannya ke depan untuk ini Iya baik. perikanan Terima kasih. baik-baik. Terima kasih. Saya minta saran kepada Bapak pemerintah baik DPR, ini kabupaten sebagai pemerintah daerah di sini, tokoh masyarakat semua yang ada di sini yang berkompeten, yang berkaitan dengan perikanan, kalau bisa tolong perhatikan kami nelayan. Kami nelayan ini sangat membutuhkan sebenarnya. Tapi kami nelayan tidak merengek-merengek, saya dikasih, saya harus dikasih. Tidak mau protes kami. Tapi kami pingin bagaimana ini sumba ini bagus. Sumba ini bagus. Tapi tidak mau dengan cara kekerasan seperti berdemo, begini tidak mau. Yang kami khawatirkan jangan sampai ini sekarang sudah ada istilahnya apa namanya? Kalau seandainya ikan datang dari luar ini kayak banyak orang sudah mulai mau berdemo nih, ikan dari luar mau datang begini, mau rencana mau demo. Hanya kami masih berpikir yang ambil ikan juga saudara kami itu. Tapi dengan adanya pembicaraan kami begini, saya kira kami bisa tahan, ya tidak tahu ke depannya itu. Karena namanya manusia kan lain manusia, lain kepala atau lain sifat kan begitu. Saya kira itu aja. Mungkin kalau masih ada silakan. Saya pikir itu Bapak ya, nanti kita bisa lakukan ini podcast selanjutnya ketika ada respon dari pemangku kebijakan gitu ya. Oh siap. Baik dari Dewan maupun dari ini Pemda sendiri. Oh siap. Kami siap tunggu. Kami nelayan bukan 1-2 orang, kami banyak, kami siap. Oke, demikian teman-teman podcast kita dengan salah satu nelayan di Kampung Bugis. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang.